Hai semuanya, balik lagi di kelompok KKN 50 Bisa. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris materi pronunciation yang akan dipandu oleh saya sendiri, Muhammad Rawais Fandiski. Jadi hari ini kita akan belajar bahasa Inggris, yaitu materinya pronunciation atau pelafazan. Pertama, kita akan membahas tentang cara pelafazan huruf vokal dalam bahasa Inggris, yaitu ada A, I, U, dan O. Dalam bahasa Inggris, A, I, E, O, U. Pelafazan yang berbeda, hit dan hit. Hit yang pertama itu memanaskan dan hit yang kedua itu memukul atau menembak. Jadi tulisannya yang hit yang pertama untuk memanaskan HEAT, HEAT, dan sedangkan yang hit HIT, HIT. Selanjutnya late dan late. Dalam spellingnya late itu LATE atau LATE dan late LET. Dalam belajar bahasa Inggris, kita mengenal yang namanya pronunciation. Artinya adalah cara pengucapan. Untuk pronunciation ini mengetahui cara pengucapan yang paling tidak membantu kita dalam dua hal. Yang pertama, kita bicara bahasa Inggris secara baik dan benar. Tidak sembarangan menyebutkan sebuah kata karena alih-alih benar, malah jadi mispersepsi pada pendengar. Contohnya adalah waste yang artinya sampah. Seharusnya diucapkan dengan cara waste, bukan wash. Sedangkan wash itu berarti mencuci. Itu sudah sangat fatal dalam bahasa Inggris, karena pronunciation itu adalah kunci pertama para pendengar untuk mengerti bahasa kita. Yang kedua, dengan belajar pronunciation, kita bisa memahami para native speaker itu sedang bicara apa. Khususnya bagi kamu yang akan mengikuti tes IELTS, TOEFL, dan sebagainya. Karena di dalam IELTS dan TOEFL itu ada yang namanya soal listening yang berisi audio dari English native speaker. Jika kita tidak terbiasa dengan English pronunciation, maka kita akan sulit sekali memahami dialog mereka. Karena baik lagi ada logat sendiri dari budaya masing-masing dan negara masing-masing. Contoh-contoh mispronunciation yang kita sering dengar sehari-hari, yang paling dasar adalah English. Jadi ngomongnya English bukan English. Sekali lagi English, G-nya ditekan secara kuat, jadi terdengar seperti English bukan English. Kedua adalah ask. Kebanyakan dari kita masih membacanya dengan aks, bukan ask. Entah itu kita sedang terburu-buru atau memang kita memahaminya dalam membacanya seperti itu. Itu sudah jelas salah. Nah, selanjutnya biar bahasa Inggris kamu makin lancar kayak bule, yuk kita pelajari beberapa kesalahan berikut. Yang pertama, salah dalam pemilihan kata. Seperti halnya bahasa Indonesia yang memiliki beragam kosakata, bahasa Inggris juga memiliki kosakata yang sangat banyak. Biasanya ada sebuah kata yang memiliki sinonim yang cukup banyak, tapi fungsinya berbeda-beda, disesuaikan dengan konteks tertentu. Sebuah kosakata bisa saja nggak cocok untuk dipakai dalam suatu situasi loh. Contohnya kata die yang berarti mati atau meninggal. Memang benar secara harfiah, tetapi akan lebih sopan jika menggunakan kata pass away jika menjelaskan tentang orang. Selanjutnya, penempatan kata yang terbalik. Kesalahan seperti ini sangat umum terjadi di kalangan orang Indonesia. Hal ini dikarenakan susunan kalimat bahasa Indonesia dan bahasa Inggris memang berbeda. Sebagai contoh, jika kita mengucapkan mobil baru, dalam bahasa Inggris diucapkan dengan mendahulukan kata sifat, baru kemudian diikuti dengan kata benda, yaitu new car. Ketiga adalah salah dalam pelafalan. Baik lagi seperti yang pronunciation yang tadi kakak ajarkan, pengucapan kata dalam bahasa Inggris memang lebih rumit bagi orang Indonesia. Orang Indonesia biasanya mengalami kesulitan dalam melafalkan kata-kata dalam bahasa Inggris. Terlebih untuk kosakata yang memiliki 3 kosakata atau lebih seperti engineer. Orang Indonesia biasanya melafalkan kata ini menjadi engineer, padahal yang benar adalah engineer. Kesalahan selanjutnya adalah kesalahan grammar. Kesalahan yang satu ini memang memerlukan usaha ekstra dan perlu kesungguhan.
Orang yang sudah belajar bahasa Inggris selama bertahun-tahun pun sangat mungkin melakukan kesalahan dalam struktur kalimat. Walaupun sebenarnya native speaker juga sering melakukan kesalahan dalam grammar. Tapi apa salahnya untuk memperbaiki struktur kalimat kita biar jadi lebih mudah dipahami, ya kan? Mungkin sekian materi hari ini yang bisa kakak sampaikan. Pasti ya kakak masih punya kurang yang sangat banyak. Jika kalian ingin belajar lebih, kalian bisa datang atau bisa juga online course atau les online, atau juga bisa nonton YouTube bahasa Inggris atau dari native speaker lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.